Teman-teman semuanya, selamat datang di webinar Digital Entrepreneurship, menelusuri peluang bisnis bagi entrepreneur perempuan. Acara ini adalah bagian dari proyek Women Media Collaboration, yaitu diselenggarakan oleh Kutub.co, kemudian Jurnalisme ID, Digital Mama ID, Magdalene, Bincang Perempuan, Dewiku.com, dan Katong NTT, serta didukung oleh UNDP Indonesia. Belajar dari Mbak Irma Ekasari, beliau itu adalah Youth Digitalization Employment and Entrepreneurship Program dari UNDP Indonesia. Kemudian nanti kita juga akan sama-sama belajar dari Teh Devira NC. Beliau itu adalah program manajer dari ICT Watch dan juga ketua RTIK Kota Sukabumi. Dan juga hari ini nanti kita akan sama-sama sharing dengan key opinion leader kita, ada Teh Sylvie Cecilia yang juga hari ini bergabung bersama kita semuanya. Kenapa sih harus pakai media sosial? Nah, pertama ini ada di buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ines Mergel. Ini beliau adalah Profesor Public Administration and International Affairs ya. Jadi dia bilang kalau misalnya pengen bisa berinteraksi, pengen bisa teman-teman masuk ke dalam kumpulan orang-orang, berarti ya harus ada di sana gitu. Nah, sekarang kan media sosial ini jadi alternatif nomor 1 mungkin ya untuk orang-orang nyari informasi. Gimana sih pentingnya memanfaatkan media digital bagi Teh Sylvie sebagai seorang content creator dan afiliator? Dengan kita ngonten itu tuh bisa menaikkan followers dan viewers kita di medsos gitu. Jadi penting banget gitu medsos tuh buat kita ibu-ibu rumah tangga yang pengen punya penghasilan sendiri, tapi dengan berada di rumah nggak harus keluar ninggalin anak gitu. Penting banget sih menurut aku. Mbak Irma, kalau tadi mendengar pengalaman dari Teh Sylvie dengan beliau sebagai seorang perempuan, sudah berumah tangga, sudah punya anak, tetapi bisa mendapatkan penghasilan dengan pemanfaatan media sosialnya gitu di dunia digital. Menurut Mbak Irma ini gimana? Ya, baik. Nah, itu sebenarnya salah satu kalau kita bisa bilang itu keuntungan ya, benefit daripada pemanfaatan digitalisasi. Jadi selain kita mendapatkan cuannya nih, kita ada fleksibilitas waktu gitu ya, sebagai ibu rumah tangga, sudah punya anak gitu ya, ngurusin anak dan suami itu kan juga tantangannya sendiri ada ya, tapi berjualan online misalnya itu atau beraktivitas di dunia digital itu memberikan fleksibilitas waktu yang lebih besar gitu. Jadi memungkinkan perempuan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga lainnya. Nah, selain itu juga tadi kalau saya boleh highlight itu ada kemandirian ekonominya gitu ya. Jadi kan sekarang tuh kita suka dengar gitu, jangan nikah dulu kalau belum mapan gitu. Tapi kesempatan di dunia digital entrepreneurship itu ada kemandirian ekonomi yang juga kita bisa punya gitu. Jadi dengan memiliki platform yang misalnya kita jual produk secara online, nah perempuan tuh dapat mencapai kemandirian ekonomi tadi dan mengurangi ketergantungan finansial pada pihak lain. Nah, itu juga harus jadi jadi highlight untuk kita semua. Gimana katanya caranya untuk memulai ngonten? Jadi lebih ke gimana sih cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri buat ngonten, apalagi buat pemula gitu? Dimulainya harus ada rasa suka dulu gitu. Kita suka nggak nih kayak ke hal-hal kayak gini, video-videoin, foto-foto kayak gitu, harus ada rasa suka dulu. Terus kalau emang belum pede, kata aku juga konten itu nggak usah ngeliatin wajah gitu loh. Kayak misalkan cuma tangan aja. Kalau misalkan mau ngerjain apa kayak masak atau beres-beres, ya udah kita liatinnya, nggak usah ngeliatin wajah kita, nggak usah pakai suara juga seperti yang kakak tadi bicarain. Kak siapa ya tadi, aku lupa. Iqbal. Iya betul. Jadi kayak nggak usah berkomunikasi juga nggak apa-apa, kayak dipakein lagu aja. Terus kontennya kita misalkan beres-beres atau masak, ya udah. Misalkan kalau cowok yang konten mau konten
dikontenin motor kayak atau apa hobinya main bola kayak atau misalkan mengajarkan ngaji kayak gitu juga bisa sebenarnya. Kak Sakila ini bercerita bahwa penjualannya lagi turun banget di bulan ini. Nah, kira-kira apa ya hal utama yang menyebabkan penurunan penjualan? Apakah konten juga sangat berpengaruh? Karena saya suka live juga. Nah, bagaimana cara agar viewers live itu banyak? Kalau yang aku lihat ya selama ini di Shopee, memang kalau live itu kitanya harus konsisten, yang utama itu konsisten. Aku punya temen nih di Shopee Video, dia tuh nggak punya toko gitu, dia cuma affiliate, tapi dia tuh konsisten live satu hari tuh 5 jam. Jadi jamnya juga menentu gitu, misalkan dia live jam 8 pagi sampai jam 12 misalkan. Nah itu tuh dia setiap hari seperti itu gitu. Kadang sama dia ditungguinnya, kadang juga sama misalkan ada saudaranya atau yang kerjanya gitu, dia yang jualin kayak gitu. Tapi yang pasti itu si live itu memang harus konsisten, dan kita tuh kalau misalkan viewersnya cuma 1 atau yang nontonnya 2, 3 itu tuh nggak apa-apa banget. Teh Silvi ngomongin prakteknya, ternyata benar kan, yang penting adalah konsisten, kemudian mengalokasikan waktunya. Ya kalau misalnya kita mau butuh untuk live-nya 5 jam, ya udah konsisten 5 jam sehari misalnya, itu khusus kita pakai waktunya untuk ngurusin media sosial, ngurusin jualannya kita, untuk ngoptimalin lagi media sosialnya kita. Kemudian tadi sepakat sekali, salah satu persiapan mental adalah kita harus siapkan kemungkinan interaksi yang kecil atau bahkan penjualan yang menurun gitu. Itu hal yang lumrah terjadi, jadi jangan sedih. Dan balik lagi, sebetulnya media sosial ini adalah media alat bantu sebetulnya untuk teman-teman bisa berkreasi, untuk teman-teman bisa bantu kenalkan jualannya, usahanya. Tapi kan yang nentuin rezeki itu ada sebetulnya. Jadi balik lagi, mungkin belum rezekinya hari ini, rezekinya 1 orang yang beli, besok 2, besok 3, turun lagi, naik lagi, nggak ada yang tahu. Jadi tetap semangat ya. Oke, ini closing statement ini ya. Kalau saya sih sama teman-teman, kalau digital entrepreneurship itu saya mau bilang bahwa ini peluang yang sangat besar bagi kita semua, bagi perempuan khususnya, untuk bisa memberdayakan diri kita sendiri gitu ya, dan mencapai kesuksesan ekonomi gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa memaksimalkan peluang ini. Jadi supaya kita bisa ngadepin tuh tantangan-tantangan ke depannya yang sangat besar. Dan yang paling penting adalah teknologi itu tidak hanya kehidupan ya yang punya kesenjangan ya, tidak hanya ekonomi ya yang punya kesenjangan besar, tapi teknologi juga kesenjangannya besar sekali. Bahkan ada diskriminasi gender juga di dunia entrepreneurship ini. Jadi untuk bisa kita seimbangkan dunia kerja dan kebutuhan kita dan masalah-masalah sosial yang mungkin akan banyak sekali di kemudian hari, teruslah, yang saya juga selalu maksa diri saya gitu ya untuk selalu memberdayakan diri sendiri paling tidak, dan teruslah memberdayakan diri sendiri. Itu dulu sih sebenarnya sebagai perempuan gitu, karena ya kita bisa banyak sekali berada di lapisan identitas yang bisa berlapis-lapis gitu ya. Kita di kota mungkin lebih banyak aksesnya, tapi perempuan-perempuan yang berada di daerah-daerah yang lebih tertinggal daripada kita tuh mengalami kesenjangan yang begitu jauh dari kita. Jadi apa yang bisa kita manfaatkan di depan kita, yuk kita manfaatin sama-sama. Jangan, kalau aku juga setuju sama Mbak Silvi tadi, jangan terpaku sama keterbatasan gitu, karena itulah keterbatasan kita gitu. Kalau saya pernah dengar bahwa keterbatasan yang sesungguhnya itu ada di kepala kita gitu. Saya harap juga kita semua bisa menyebarkan vibes, energi positif ya, sama-sama untuk terus berkarya, tidak hanya untuk kita, tapi kalau kita bisa menolong diri kita sendiri, insya Allah itu adalah cara kita juga bisa menolong orang lain. Kalau buat saya, teknologi dan media sosial ini adalah alat yang sangat bermanfaat yang boleh digunakan untuk siapa aja. Kalau tadi Mbak Ima ngomongin soal kesenjangan antar perempuan dan laki-laki, itu benar banget, apalagi sampai ke pelosok itu luar biasa. Dan juga kalau saya nggak salah di data Badan Pusat Statistik itu, kalau berbicara tentang kemampuan remaja dan juga orang dewasa di Indonesia,
dalam kemampuannya menggunakan teknologi, menggunakan media sosial. Antara perempuan dan laki-laki juga gapnya lumayan tinggi. Jadi teman-teman di sini khususnya untuk perempuan jangan pernah ragu untuk terus mengeksplor. Yang penting harus mau terus belajar, harus mau beradaptasi sama kemajuan teknologi. Siapa tahu rezekinya, siapa tahu ada masa depan yang cerah di balik teman-teman mau belajar untuk terus meningkatkan kemampuan di media sosial maupun teknologi. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman tadi ngomongin soal pelatihan-pelatihan itu UNDP punya, saya lihat. Kemudian di ICT Watch juga kita punya, teman-teman bisa akses academy.internetsehat.id untuk belajar lebih banyak terkait dengan pemanfaatan media sosial maupun terkait dengan edukasi literasi digital.